basa. Jadi ini mengulang sedikit pelajaran asam dan basa yang dulu kalian pernah dapatkan waktu SMA ya. Jadi asam itu didefinisikan sebagai donor proton kalau berdasarkan Bronsted-Lowry. Donor proton atau donor ion H+, artinya senyawa yang bisa melepaskan ion H+. Sebaliknya, basa adalah akseptor proton, senyawa yang bisa menangkap atau menerima ion H+. Misalnya saja pada reaksi ini, HCl dan air itu akan menjadi ion hidronium H3O+ dan ion Cl-. Nah, kalau pada reaksi ini asamnya adalah HCl karena dia bisa melepas ion H+-nya, nanti dia akan jadi Cl-. Nah, asam yang telah melepaskan ion H+ disebut dengan basa konjugat. Jadi HCl ini asamnya, ion Cl- adalah basa konjugatnya. Sementara H2O walaupun dia itu sifatnya tidak bermuatan ya, atau kalau misalnya diukur pH-nya itu kan ada dalam rentang netral ya. Tapi kalau di reaksi ini karena dia bisa menangkap proton, menerima H+ dari HCl jadi H3O+, dia di sini didefinisikan sebagai basa. Basa yang telah menerima ion H+ disebut sebagai asam konjugat. Jadi H2O-nya basa, H3O+ itu merupakan asam konjugatnya. Demikian juga di reaksi yang bawah ini sama. Asam asetat dengan H2O menjadi ion asetat dan H3O+. Jadi asamnya adalah asam asetat, dia melepaskan H+, berubah jadi ion asetat. H2O-nya dia akseptor H+, sehingga berubah jadi H3O+. H2O-nya basa, H3O+-nya asam konjugatnya. Jadi kita di sini tidak melihat muatannya. Bisa bermuatan netral atau bermuatan positif ya kationik atau bermuatan negatif anionik. Pokoknya dia kalau donor pun dia merupakan asam. Kalau dia menangkap proton atau H+, dia merupakan basa. Jadi nggak mesti, tergantung reaksinya. Ada senyawa yang dia itu bisa bersifat asam atau basa tergantung reaksi atau lingkungannya. Misalkan asam fosfat ya H2PO4-. Dia bisa bertindak sebagai asam dengan melepaskan ion H+-nya berubah jadi HPO4 2-. Nah, itu dia sebagai asam berarti karena melepaskan H+. Tapi kalau dia di reaksi yang lain, dia menangkap ion H+ menjadi H3PO4, dia di situ dikategorikan sebagai basa. Jadi nggak mesti di sini. Tergantung reaksi apa yang dia alami. Nah, kalau kita lihat berdasarkan kekuatannya, asam dan basa itu ada yang kuat dan ada yang lemah. Itu bergantung pada kemampuan asam dan basa tersebut untuk larut atau terdisosiasi sempurna di dalam suatu larutan. Jadi kalau asam dan basa yang kuat itu bisa terdisosiasi secara sempurna. Terdisosiasi itu misah gitu ya. Misalnya aja HCl. HCl di dalam larutan dia terdisosiasi sempurna. Semuanya menjadi ion H+ dan Cl-. Nggak ada yang masih berupa HCl. Ini artinya terdisosiasi sempurna. Makanya dia dikategorikan sebagai asam kuat. NaOH juga demikian, walaupun nggak ada gambarnya ya, kalau NaOH itu ada di dalam larutan, dia akan terdisosiasi sempurna menjadi ion Na plus dan OH-. Sehingga dia dikategorikan sebagai basa kuat. Kalau asam dan basa yang lemah, itu terdisosiasi hanya secara parsial di dalam larutan. Artinya masih ada yang bentuk utuhnya, belum terdisosiasi. Misalnya aja asam karbonat H2CO3. H2CO3 ini dikategorikan sebagai asam lemah karena di dalam larutan sebagian terdisosiasi menjadi ion H+ dan ion bikarbonat atau HCO3-. Tetapi masih ada yang berupa asam karbonat.
Ya, dia tidak terdisosiasi sempurna di sini sehingga dia dikategorikan sebagai asam yang lemah. Jadi itu bedanya ya, asam basa yang kuat dan lemah berdasarkan kemampuannya terdisosiasi sempurna di dalam larutan. Terus waktu SMA dulu kalian juga sudah belajar pH ya saya rasa ya. Jadi pH ini adalah unit pengukuran untuk menunjukkan keasaman suatu larutan. Jadi ini menggambarkan konsentrasi ion H+. Makanya ini singkatan dari potential of hydrogen. Masih ingat rumusnya pH apa rumusnya? Di zaman SMA dulu. Apa rumus dari pH? Izin menjawab, Dok. Ya, Yemima. Rumus pH itu sama dengan min log H plus. Kalau rumus pOH itu min log OH min. Ya, terima kasih ya Mima. Ya, jadi ada Sama-sama, pH Dok. sama pOH. Tapi yang lebih sering kita pakai itu pH. Betul jawabannya ya Mima tadi. Jadi pH itu rumusnya adalah min log H plus. Jadi dia berbanding terbalik dengan konsentrasi ion H plus yang ada di dalam larutan. Semakin banyak ion H plus atau ion hidrogennya, pH itu akan semakin rendah. Larutan tersebut akan semakin asam. Kalau misalnya H plusnya sedikit, pH-nya akan semakin tinggi. Larutan tersebut akan semakin basa. Nah, pH ini berbanding terbalik juga dengan pOH. Cuma jarang dipakai ya kalau pOH ini. Termasuk kalau di klinik pun kita yang sering pakai adalah pH. Jadi ini rumus dari pH. Jadi pH ini berbanding terbalik dengan konsentrasi ion H+ yang ada di larutan tersebut. Makin tinggi konsentrasi H+ atau hidrogennya, pH-nya makin rendah. Nah, ini bedakan pH darah atau plasma yang netral dengan yang normal. Karena kalau normal, pH darah kita sempit range-nya 7,35 sampai 7,45. Kalau netral pH-nya 7, tapi ini tidak berlaku kalau di dalam tubuh kita atau darah kita. Ini sangat kurang dari 7,35, kurang dari normal. Ini fatal ya, bahkan kalau sudah kayak gini itu butuh pertolongan. Jadi dia bisa rentan meninggal atau kritis. Jadi yang perlu diperhatikan, tadi tubuh kita itu kan mendapatkan asam dan basa dari sumber luar ya, terus di metabolisme. Kita itu lebih rentan mengalami kelelahan asam atau asidosis dibandingkan kelebihan basa. Karena metabolisme kita itu lebih banyak menghasilkan asam dibandingkan basa. Coba kalau kalian ingat kuliah-kuliah metabolisme sebelumnya itu kan banyak sekali ya senyawa-senyawa yang bersifat asam, asam laktat, badan keton, terus ada CO2. Loh, CO2 ini kok sifatnya asam sih? Padahal dia kan nggak ada plusnya. Iya, karena CO2 ini kalau di dalam darah kita otomatis berikatan dengan H2O membentuk asam karbonat. Nah, CO2 ini merupakan sumber asam yang paling besar di dalam tubuh kita. Karena kalau kita nafas dikit-dikit aja itu kan langsung menghasilkan CO2 ya. Jadi metabolisme tubuh kita itu banyak menghasilkan CO2. Kalau diingat-ingat CO2 ini terjadi pada metabolisme yang jalur mana? Waktu kuliahnya Dokter Emma dulu itu. Ada alur metabolisme yang mana yang banyak menghasilkan CO2? Pak dibaca-baca lagi catatannya yang kemarin-kemarin. Yang bisa menjawab. Izin menjawab, Dok. Mm-mm. Yang Lah, banyak menghasilkan CO2 itu di siklus Krebs. ya, terima kasih Naomi. Jadi metabolisme karbohidrat
terutama pada siklus Krebs atau siklus asam sitrat itu banyak menghasilkan CO2. Jadi respirasi sel itu akan menghasilkan CO2 tersebut. Nah, itu mutlak terjadi pada hampir semua sel, terutama yang menjalani glikolisis aerobik. Hampir semua ya, berarti ada yang juga tidak melakukan hal tersebut. Misalnya sel darah, eritrosit yang kemarin sudah kita bahas. Nah, karena sebagian besar menghasilkan CO2 yang bersifat asam, tubuh kita bisa kelebihan asam. Ini gambarannya ya, produksi asam kita paling besar itu berasal dari respirasi sel, dari CO2. Itu disebut juga dengan volatile acid, jadi asam yang dalam bentuk gas. Asam lain-lain itu juga dihasilkan tubuh tapi nggak sebanyak CO2. Ini non-volatile acids atau nama lainnya fixed acid. Ini misalnya aja asam laktat, badan keton, asam fosfat, dan asam-asam lain. Itu masuknya di sini. Nah, di dalam tubuh untuk menyeimbangkan hal tersebut ada sistem buffer yang bisa mengikat asam-asam ini supaya nggak mengubah pH darah kita. Ada buffer protein, buffer fosfat, buffer bikarbonat. Nah, kemudian buffer-buffer ini akan membantu membawa asam-asam tersebut melalui dua organ ini untuk dikeluarkan, yaitu paru dan ginjal. Paru akan mengeluarkan asam yang dalam bentuk CO2 ini. Ginjal akan mengeluarkan asam-asam dalam bentuk lain lewat urin. Jadi kedua organ ini memiliki kapasitas yang sama besar dengan produksi asam-asam ini. Jadi kalau ada gangguan di dua organ ini, keseimbangan asam dan basa di dalam tubuh kita itu bisa terganggu. Bisa kelebihan asamnya dan menyebabkan asidosis. Jadi ini kondisi normal. Kita kan makan ya, makan makanan itu akan diabsorpsi, dicerna, di metabolisme. Dari zat-zat gizi yang ada di dalam makanan yang banyak menghasilkan asam. Ini adalah zat-zat penghasil energi, protein, karbohidrat, dan lipid. Jadi yang banyak karbohidrat ya lewat siklus Krebs, tapi yang lain itu sebenarnya juga di metabolisme jadi CO2. Coba nanti kalian baca-baca yang kuliah metabolisme ya. Pada tahap apa CO2 itu dihasilkan pada metabolisme protein dan lemak. Jadi akan ada banyak asam-asam di sini ya. Asam-asam yang dihasilkan sel melalui metabolisme ini ada yang dalam bentuk CO2, ada yang dalam bentuk asam lain. Nah, ada reaksi penting untuk menyeimbangkan keseimbangan asam basa tersebut di dalam tubuh, yaitu ini. CO2 itu kalau di dalam darah itu berikatan dengan H2O. H2O-nya dari mana? Ya ingat lagi kuliah saya kemarin. Komponen terbesar dari plasma darah kita itu kan air. Jadi otomatis kalau CO2 masuk ke dalam darah kita akan berikatan dengan air. Ini akan membentuk asam karbonat H2CO3. Asam karbonat ini bisa terdisosiasi menjadi ion H+ dan ion bikarbonat HCO3-. Jadi kalau yang H+ larinya ke arah ini, ke arah kanan reaksinya. Kalau yang CO2 ke arah kiri. Reaksi ini merupakan reaksi bolak-balik yang dikatalisis oleh enzim yang sama yaitu karbonik anhidrase. Ini bisa ke kanan, bisa ke kiri, tergantung kondisi tubuh. Yang kiri ini dinamakan sebagai komponen respiratorik karena CO2 ini pengeluarannya dikontrol oleh paru-paru kita. Respirasi itu kan paru, pernapasan ya. Nah, yang kanan ini adalah komponen metabolik. Nah, ini diperankan oleh ginjal kita. Paru dan ginjal, kedua organ ini penting untuk menyeimbangkan asam dan basa di dalam tubuh, dan mereka punya kelebihan serta kekurangan masing-masing. Paru ini kapasitasnya besar sekali ya, tadi sampai 20.000 sekian milimol itu ya. Jadi dia bisa banyak sekali mengeluarkan CO2. Tetapi di sini kekurangannya
Dia cuma bisa mengatur keseimbangan asam dan basa lewat pengeluaran CO2. Dia nggak bisa mengeluarkan asam-asam dalam bentuk yang lain. Dia nggak bisa mengeluarkan basa. In case kalau tubuh kita kelebihan basa, dia nggak bisa ngeluarin. Tapi kalau tubuh kita kelebihan asam, dia bisa meningkatkan pengeluaran CO2 ini. Itu bedanya. Nah, kalau ginjal, walaupun dia kapasitas untuk mengeluarkan asamnya nggak sebanyak paru, dia lebih fleksibel. Peranannya nggak cuma satu macam. Jadi yang utama memang dia mengeluarkan asam dalam bentuk H+. Ini ada yang bentuk amonia, jadi H plusnya itu berikatan sama amonium. Ada yang dalam bentuk asam fosfat, ada yang dalam bentuk A plus bebas, dan asam-asam lain. Pokoknya dia dikeluarkan lewat urin asamnya ini. Nah, tapi dia juga punya fungsi lain. Dia bisa mensintesis basa, yaitu mensintesis bikarbonat. Bikarbonat ini sifatnya basa, dia bisa berikatan dengan H+, membuffer ion H+ yang ada di dalam plasma. Oleh karena itu, bikarbonat ini disebut sebagai buffer utama di dalam plasma darah kita. Jadi dia bisa sintesis bikarbonat ini. Yang ketiga, dia bisa reabsorpsi bikarbonat. Artinya bikarbonatnya ini diserap kembali ke dalam darah supaya bisa membuffer atau berikatan dengan ion H+ di dalam plasma darah lagi. Jadi bikarbonatnya nggak ikut kebuang bersamaan dengan urin. Asamnya yang dibuang, bikarbonatnya direabsorpsi kembali. Jadi fungsinya ada tiga ini yang utama. Kelebihannya ginjal, dalam kondisi basah dia juga bisa mengeluarkan basa. Jadi kalau dalam kondisi alkalosis atau kelebihan basa, bikarbonatnya ini juga bisa dikeluarkan atau diekskresikan lewat ginjal. Beda dengan paru. Paru cuma bisa mengeluarkan asam CO2. Kalau ginjal dalam kondisi kelebihan basa, dia bisa mengeluarkan basa. Cuma dalam ilustrasi yang ini kan, ini kondisi normal atau fisiologis yang mana tubuh kita kelebihan asam. Sehingga normalnya ginjal akan mengeluarkan asam. Makanya urin kita itu kalau dicek atau diukur pH-nya itu agak sedikit asam. Karena memang normalnya tubuh kita mengeluarkan asam. Tapi kalau misalnya kita dalam kondisi alkalosis atau kelebihan basa, ginjal pun bisa mengeluarkan basa sehingga urin kita lebih basa. Ini enzim karbonat anhidrase itu punya nama lain karbonat dehidratase yang mengatur reaksi bolak-balik ini tadi. Melalui reaksi ini, ginjal akan mengendalikan keseimbangan yang sisi kanan lewat bikarbonat dan H+. Lalu yang kiri ini diperankan oleh paru mengatur keseimbangan CO2. Nah, ini sumber-sumber asam dari dalam metabolisme tubuh nanti bisa dibaca sendiri lewat kuliah-kuliah sebelumnya ya. Pokoknya catatan-catatan kuliah sebelumnya itu jangan hilang. Karena kalian menyambungkan dengan kuliah yang selanjutnya. Misalkan tubuh kan menghasilkan asam laktat, menghasilkan CO2, nanti jadi asam karbonat, menghasilkan asam fosforat dan sebagainya. Badan keton, ini siapa? Kuliahnya Dokter Lina kalau nggak salah ya. Badan keton yang dihasilkan oleh metabolisme asam lemak, beta oksidasi asam lemak, itu juga sifatnya asam. Jadi itu kita itu banyak asamnya dibandingkan basa yang dihasilkan. Tapi di dalam tubuh sudah dilengkapi dengan sistem buffer untuk mengendalikan keseimbangan asam dan basa tersebut. Sistem buffer ini ada buffer kimiawi. Ini merupakan first line-nya. Jadi begitu ada asam atau H+ itu langsung diikat oleh buffer-buffer ini. Buffer-buffer ini antara lain buffer bikarbonat, buffer fosfat, dan buffer protein. Mereka bekerja di tempat yang berbeda. Jadi kalau buffer bikarbonat ini terutama bekerja di dalam plasma darah kita, kalau buffer protein dan buffer fosfat terutama bekerja intraseluler di dalam sel tubuh kita. Nah, untuk lini kedua atau second line-nya yaitu dua organ yang tadi itu, paru dan ginjal. Keduanya sering disebut juga dengan buffer fisiologis.
Jadi paru itu berperan pada mekanisme respirasi untuk mengeluarkan CO2, sementara ginjal itu disebut dengan mekanisme renalis untuk mengeluarkan asam lain dalam bentuk H+. Buffer itu seperti apa? Ini saya yakin mestinya zaman SMA dulu itu ada semacam praktikum kimianya ya. Jadi buffer itu adalah larutan yang bisa mempertahankan pH, menyangga pH. Jadi walaupun kita dari luar itu masukkan asam atau basa yang kuat, pH-nya dalam larutan tersebut itu nggak berubah. Ini bisa tetap bertahan. Misalnya kita punya larutan dengan pH 6,9 gitu ya. Terus kita kasih buffer. Habis itu kita tambahkan asam atau basa yang kuat. Nah, pH-nya nggak berubah atau nggak banyak berubah. Kenapa bisa demikian? Karena buffer itu bisa mengikat asam atau basa yang ditambahkan dari luar tersebut. Itu terdiri dari asam lemah dan basa konjugatnya atau basa lemah dan asam konjugatnya. Jadi ada dua komponen, komponen asamnya sama komponen basanya yang sifatnya itu lemah. Nah, kalau kita tambahkan asam yang kuat, bagian basa dari buffer tersebut akan berikatan dengan asam itu. Tapi kalau kita tambahkan basa yang kuat, bagian asam dari buffer itu akan mengikat basa tersebut. Sehingga nggak terlalu berubah banyak. Misalnya, kalau kita punya buffer yang terdiri dari larutan asam asetat dan natrium asetat. Jadi asam asetat ini asam lemahnya, natrium asetat ini basa konjugatnya. Terus kita tambahkan NaOH atau basa kuat dari luar. Nah, reaksinya seperti ini. NaOH-nya akan terurai jadi ion Na plus dan OH-. OH- ini kan yang bikin pH-nya berubah ya. Nah, asam asetat yang dari buffer kita tadi itu akan melepaskan ion H+. Jadi dia terurai jadi ion H+ dan ion asetat. H+ yang dilepaskan dari buffer ini akan menetralisir OH- dari NaOH. Berubah jadi H2O sehingga pH larutan kita nggak berubah banyak. Nah, ini tetap memiliki batasan ya. Artinya kalau kita terus-menerus nambahkan NaOH, asam asetat kita itu akan terus terdisosiasi, terurai, sampai lama-lama habis asam asetatnya. Nah, kalau buffernya habis, begitu NaOH ditambahkan lagi, nggak ada yang mengikat OH-nya sehingga pH-nya bisa berubah. Jadi dengan catatan buffer ini punya keterbatasan. Kalau sudah banyak banget asamnya atau basanya yang ditambahkan gitu ya, buffernya itu jenuh, nggak bisa ngikat. Kehabisan buffer untuk mengikat asam atau basa tersebut, sehingga bisa mengubah pH. Ilustrasi ini juga bisa menggambarkan kondisi tubuh kita ya. Jadi misalkan tubuh kita itu banyak kelebihan asam gitu ya. Terus ada buffer. Buffer ini kalau misalnya asamnya cuma dikit itu bisa diikat semua sehingga nggak mengubah pH. Tapi kalau asamnya banyak banget sehingga buffer kita itu terbatas nggak bisa mengikat kelebihan H+ tersebut, dia akan bisa mengubah pH. Tubuh kita bisa mengalami asidosis. Ilustrasinya demikian ya. Buffer ini bisa mempertahankan pH, tapi dia punya keterbatasan. Kalau misalnya nambahkan asam atau pH-nya itu di luar dari kapasitas buffer itu, ya tetap bisa mengubah pH. Ini contohnya basa ya, tapi kalau kita tambahkan asam pun ya sama prinsipnya. Misalkan HCl. HCl ini yang akan membuffer adalah bagian basanya, yaitu dalam contoh ini natrium asetatnya. Itu akan mengikat ion H+ dari HCl. Sehingga bisa mencegah perubahan pH akibat penambahan HCl. Tapi sama halnya dengan NaOH tadi, kalau kita nambahkan HCl-nya terus-menerus, tetap bisa mengubah pH. Jadi buffer ini penting ya untuk mempertahankan pH walaupun kita tambahkan asam atau basa dari luar. Jadi ada buffer kimiawi yang bisa mengikat H+, H+ itu ada yang di dalam sel, ada yang di darah,
ada buffer fisiologis. Kalau buffer fisiologis itu tadi paru dan ginjal itu ya, yang mengeluarkan atau mengeliminasi kelebihan asam. Ada yang disebut buffer biologis. Jadi buffer biologis itu ada yang bilang hemoglobin atau darah itu masuknya di sini. Ada yang bilang masukkannya di kimiawi. Jadi memang kadang ada perbedaan referensi ya, beda textbook, beda prinsip. Tapi sebenarnya sih intinya sama. Di mana darah, terutama bagian hemoglobinnya itu bisa bersifat sebagai buffer. Jadi ini untuk buffer bikarbonat di dalam darah kita. Buffer bikarbonat ini merupakan buffer yang paling penting di dalam darah. Dia bersiliweran di plasma darah kita. Yang itu merupakan ion bikarbonat atau HCO3- ini. Nah, buffer fosfat itu terutama di intraseluler, jadi di dalamnya sel-sel itu ya. Ada sih sedikit di plasma, tapi nggak terlalu banyak ya. Jadi fosfat ini ada fosfat organik, ada fosfat anorganik yang bisa bersifat sebagai buffer. Ada buffer protein. Buffer protein ini menemani buffer fosfat di intrasel. Jadi dia juga merupakan buffer utama intraseluler. Ada di plasma dalam bentuk albumin, cuma nggak sebanyak buffer bikarbonat. Hemoglobin itu juga termasuk buffer protein ini, walaupun ada yang mengkategorikan buffer sendiri ya, buffer biologis. Jadi protein itu kan punya bagian karboksil, punya bagian amin yang bisa mengatur H plusnya itu. Ada yang bisa menangkap ion H plus, ada yang bisa memberikan ion H plus. Jadi asam amino kan macam-macam sifatnya. Jadi ini untuk summary dari buffer kimiawi yang bekerja intrasel adalah buffer protein dan buffer fosfat. Yang bekerja di dalam eritrosit adalah hemoglobin. Yang bekerja di darah atau di plasma atau ekstrasel adalah buffer bikarbonat. Jadi buffernya ini ada macam-macam. Nah, ini ada yang mengkategorikan hemoglobin ini sebagai buffer biologis ya. Jadi ini gambarannya, dia bisa berikatan sama ion H+, seperti ini. Dan dia juga bisa berikatan dengan CO2. Misalnya ini sel tubuh kita kan metabolismenya menghasilkan CO2 yang bersifat asam. CO2-nya masuk ke eritrosit. CO2 ini ditangkap oleh hemoglobin. Walaupun ada yang masih bisa berikatan dengan H2O membentuk asam karbonat. Dia terurai jadi ion H+ dan ion bikarbonat. H plusnya ini juga bisa ditangkap oleh hemoglobin. Terus ketika sampai di paru-paru, hemoglobin akan melepaskan CO2 dan ion H+. Melalui reaksi yang tadi, ini akan bergeser ke arah CO2 sehingga CO2-nya nanti akan dikeluarkan lewat paru. Jadi kalau hemoglobin itu bekerja utamanya di eritrosit. Kemudian ada juga respon keseimbangan yang dilakukan oleh sel. Respon pertukaran ion. Jadi kita mengenal kondisi asidosis dan alkalosis. Asidosis ini kelebihan asam, alkalosis kelebihan basa. Kalau asidosis bayangkan aja ya ini kan sel. Terus di luar sel di sini itu ada plasma darah kita. Kalau asidosis di dalam darah kita itu konsentrasi ion H plusnya kira-kira banyak atau sedikit di darah? Gimana? Ini di darah. Asidosis ya. Di sini H plusnya banyak atau sedikit di darah? Ikuti nggak ini anak-anak ini? Rahma Siti. Mana ini Rahma? Dok, Kalau asidosis di darah itu ion H plusnya banyak atau sedikit? banyak kayaknya. Ya, jadi kalau asidosis H plusnya itu banyak di darah ini ya. Bayangkan ini darah H plusnya itu banyak banget. Dia sudah ada buffer tapi saking banyaknya nggak bisa mengikat semua ion H plusnya. Nah, sel itu akan membantu mengurangi ion H plus yang banyak itu dengan memasukkan H plusnya ke dalam sel.
Tapi yang namanya sel itu kan muatannya harus seimbang ya. Ada ion positif masuk, ada ion positif yang harus dikeluarkan. Ion H plus yang masuk ke dalam sel ini akan ditukar dengan ion kalium. H plusnya masuk dari darah ke dalam, ion kaliumnya akan dikeluarkan dari sel keluar ke dalam darah. Nah, kalau ini terjadi terus-menerus, kondisi di dalam darah ini akan kelebihan ion kalium. Sehingga terjadi kondisi yang namanya hiperkalemia. Jadi ini sering kita temui pada orang-orang asidosis, gangguan ion kalium di mana kaliumnya itu berlebihan. Itu terjadi karena mekanisme kompensasi sel. Sekarang kalau alkalosis. Kalau alkalosis, kondisi di darah ini kekurangan ion H plus karena lebih banyak basanya dibandingkan asamnya. Sel ini akan berbalik. Dia akan mengeluarkan ion H plus biar di darah itu H plusnya jadi banyak lagi, jadi normal lagi gitu ya. Nah, tapi dia harus menangkap ion kalium dari darah ke dalam sel dimasukkan. Nah, kalau ini terjadi terus-menerus di darah, itu akan kekurangan ion kalium yang disebut dengan kondisi hipokalemia. Baik hiperkalemia maupun hipokalemia ini sama-sama berbahayanya. Sehingga ini harus diwaspadai pada orang-orang asidosis dan alkalosis. Jadi hal seperti ini harus dipertimbangkan ya. Kalau misalnya kalian menemui klien, biasanya kalau di rumah sakit kan kalian juga ngasih ini ya, nutrisi untuk pasien-pasien kan ya. Pasiennya itu mengalami alkalosis. Nah, itu harus diperhatikan. Dia mesti rentan mengalami hipokalemia ya. Itu diperhatikan dietnya, mungkin diperhatikan ditambahkan konsumsi makanan-makanan yang kaya kalium untuk mengimbangi hal tersebut. Tapi sebaliknya kalau pada orang asidosis nggak boleh dikasih makanan yang tinggi kalium. Nah, ini bisa berbahaya. Misalnya sumber kalium apa makanan-makanan yang banyak kalium? Ini ada contoh-contoh ini nggak sudah belajar ini kandungannya banyak ininya, ini kandungannya banyak ininya. Apa contohnya makanan yang kaya kalium? Dok, Ya, makanan yang mengandung kalium tinggi mungkin ada buah-buahan seperti pisang, jeruk, alpukat, tomat, terus ada sayuran seperti karbohidrat seperti kentang, terus ada bayam juga. ya, terima kasih ya Mima jawabannya. Biasanya sumber kalium itu memang berasal dari buah-buahan dan sayur-sayuran, tapi yang sering itu buah-buahan ya. Itu harus perhatikan. Jadi kalau orang-orang asidosis karena dia rentan hiperkalemi nggak boleh banyak dikasih buah-buahan kayak pisang, semangka, alpukat dan sebagainya itu. Tapi sebaliknya kalau orang alkalosis karena dia rentan hipokalemia yaitu dikasih makanan-makanan tersebut. Jadi ini juga berkaitan dengan dietnya, dengan aplikasi kalian sebagai calon nutrisionis nantinya. Kemudian ini gambaran sistem-sistem buffer tersebut bekerja di dalam tubuh. Ada yang bekerja di dalam sel, misalnya tadi buffer protein dan buffer fosfat. Ini ya misalnya ya buffer protein. Ini buffer fosfat bekerja di dalam sel. Menetralisir ion H+ plus yang dihasilkan oleh sel. Ada yang bekerja di plasma darah. Ion bikarbonat dia mengikat H+ plus yang di darah membentuk asam karbonat. Kemudian ada yang bekerja di dalam eritrosit. Buffer hemoglobin ini dan buffer fosfat ya bekerja di dalam eritrosit. Jadi kita lihat bahwa H plus itu akan terus-menerus dihasilkan oleh tubuh lewat metabolisme asam-asam ini ada yang dalam bentuk CO2 juga ya. Nah, ini akan dinetralisir atau di buffer oleh macam-macam buffer di dalam tubuh kita ini supaya pH darah kita, pH tubuh kita itu enggak banyak berubah. Terus ada juga mekanisme kompensasi. Jadi kalau buffer-buffer kimiawi tadi masih belum bisa untuk mempertahankan pH, misalnya aja H plusnya masih banyak ya, asamnya masih banyak. Nah, dua organ ini akan bekerja lebih keras lagi. Paru-paru ini akan dirangsang. Jadi
perubahan pH, penurunan pH, ini akan menstimulasi pusat nafas yang ada di batang otak. Jadi di batang otak ini ada namanya pusat nafas ya. Ada beberapa hal yang bisa merangsang pusat nafas itu. Salah satunya itu penurunan pH. Pusat nafas dirangsang, dia akan menstimulasi otot-otot pernafasan untuk meningkatkan laju dan kedalaman pernafasan. Tujuannya apa? Supaya kalau nafasnya lebih cepat, nafasnya lebih dalam, CO2 itu akan lebih banyak bisa kebuang lagi. Nah, ini akan sering kita lihat pada orang-orang asidosis. Jadi nafasnya itu rata-rata cepat, bukan karena ya CO2 atau kelebihan asam banyak dibuang oleh paru. Jadi gitu. Beda sama orang sesek, misalnya asma gitu ya. Kalau asma kita lihat nafasnya itu cepat tapi pendek karena ada sumbatan jalan nafas. Tapi kalau ini enggak ada sumbatan jalan nafas. Memang nafasnya cepat untuk mengeluarkan lebih banyak CO2. Ini namanya pernafasan Kussmaul. Kalau yang di klinik itu lebih dikenal dengan pernafasan Kussmaul. Nah, ginjal kalau misalnya halnya masih tetap rendah akan bekerja ekstra untuk meningkatkan laju pengeluaran ion H plusnya juga. Jadi metabolisme normal tubuh, sel akan mengeluarkan asam, baik dalam bentuk CO2 atau asam-asam lain. CO2 di dalam darah akan menjadi asam karbonat, akan membuffer ion-ion H plus, asam-asam lain ini. Kemudian ginjal akan mengeluarkan ion bikarbonat dan ion H plus, H plusnya dikeluarkan. Sementara bikarbonat akan disintesis dan direabsorpsi untuk bisa membuffer asam-asam lain di dalam darah. Nah, ini ketemu sel-sel lagi ya, sama sel-selnya akan menghasilkan asam dan proses buffering ini akan terus terjadi. Masuk lagi ke jantung, terus sama jantung dipompa ke paru. Di paru, asam karbonatnya akan terdisosiasi jadi CO2 dan H2O. CO2-nya akan dikeluarkan oleh paru ini. Sehingga di sini asamnya akan jadi sedikit. Ini akan terus-menerus terjadi di dalam tubuh kita dan bisa berubah keseimbangannya karena beberapa hal. Misalnya aja parunya bermasalah, nggak bisa mengeluarkan asam kan jadinya ginjalnya juga misalnya sakit ginjal. Atau misalkan metabolismenya ini yang berlebihan, asamnya dihasilkan berlebihan sehingga memperlukan asam tersebut. Itu seperti ini. Kalau ubah keseimbangannya asam dan basa. Ini sama sih ini keseimbangan ya. Ini, ini textbook lain ada yang bilang 7,38 sampai 7,42. Tapi kalau yang sering kita pakai secara klinis itu yang 7,35 sampai 7,45. Jadi ada sistem buffer berupa bikarbonat di plasma, protein, hemoglobin, fosfat. Ini membuffer asam-asam ini. Asamnya ada yang dari asam amino, asam lemak, asam laktat, asam ketut, dan sebagainya. Sementara paru akan mengeluarkan asam dalam bentuk CO2, ginjal akan mengeluarkan asam dalam bentuk H+, dan asam-asam lain seperti amonia. Kenapa kok pH di dalam darah kita itu harus dipertahankan normal melalui sistem-sistem buffer tersebut? Karena pH kalau berubah sedikit aja bisa menyebabkan perubahan berbagai macam fungsi tubuh. Misalnya aja enzim ya, kalian kan sudah belajar tentang pH optimum. Ada enzim itu kan, kuliahnya siapa tuh? Terima apa ya? Jadi enzim itu akan bekerja dengan baik kalau ada di dalam pH optimal. Nah, kalau pH dalam tubuh berubah, enzimnya nggak bekerja dengan baik lagi karena sudah di luar rentang pH optimal itu. Misalnya aja PFK1. PFK1 ya, fosfofruktokinase 1. Masih ingat fosfofruktokinase 1 atau PFK1 ini adalah enzim regulator pada alur metabolik mana? Waktu kuliah metabolisme karbohidrat itu loh. Itu kan ada ya enzim-enzim regulator. PFK1 itu enzim regulator pada proses apa?
Aisyah Wulandari. Ada Aisyah? Ada dong. PFK1 itu enzim regulator apa, Aisyah? Fosfofruktokinase 1. Masih ingat nggak? Buka catatannya lagi. Di metabolisme Kalau karbohidrat bagian yang mana? kalau tidak salah, Ya. Jadi PFK1 ini regulator glikolisis itu satunya dia. PFK1 ini aku berkurang aktivitasnya kalau pH darah berkurang. Ini menyebabkan gangguan ya sebagai sumber energi utama